Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Jono. Baik, terima kasih. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu kembali. Ada kegiatan pemantapan belajar ya untuk menghadapi UTBK. Gitu. Baik, kita mulai untuk pertemuan kita dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk kali ini kita masuk ke pertemuan yang kedua. Kalau kemarin kita membahas tentang gerak ya atau kinematika, yaitu belajar gerak tanpa melihat penyebabnya. Untuk pertemuan kedua ini kita akan mereview kembali ya materi tentang dinamika atau nama lainnya hukum Newton tentang gerak. Gitu. Oke, saya akan share screen. Ya, hukum Newton ya. Jadi hukum Newton atau mekanika ini salah satu materi yang cukup sering juga ya muncul pada setiap soal-soal seleksi masuk perguruan tinggi negeri, baik era UTBK ataupun yang dahulu-dahulu SNMPTN maupun SBMPTN. Gitu. Nah, tentunya kita masih ingat ya tentang hukum Newton, ya tentang hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton ya. Hukum 1 Newton tentang benda ketika diam ya. Jadi kalau benda itu diam, tidak ada gaya, maka dia akan selalu tetap pada tempatnya gitu ya. Kemudian hukum Newton yang kedua gitu ya. Hukum Newton yang kedua itu membahas bagaimana ketika benda itu dipengaruhi oleh gaya gitu ya. Nah, sekarang kita bahas materi hukum Newton ya. Jadi hukum Newton yang pertama atau Newton 1 gitu ya. Jadi ketika sebuah benda itu tidak ada gaya yang mempengaruhi, maka dia akan diam ya. Jadi benda akan diam ya. Jadi biasanya kalau dalam bahasa fisika, kalau sigma F-nya 0, ganti sama dengan 0, maka ini nanti A-nya akan sama dengan 0. Atau bisa juga kalau benda itu awalnya bergerak konstan ya, atau V-nya konstan. Jadi kalau awalnya berdiam ya dia diam, kalau awalnya dia sedang bergerak, dia akan bergerak konstan. Itu hukum pertama Newton. Kemudian hukum kedua Newton ya. Jadi ketika benda itu diberi gaya, ya, ketika gaya yang diberikan pada benda, F itu akan sebanding dengan percepatan yang dialami benda. Gitu ya. Kemudian F itu akan berbanding dengan masanya. Ya. F juga sebanding dengan massa, maksudnya semakin besar massa benda itu maka butuh gaya yang besar. Mungkin beberapa waktu yang lalu ketika viral ya tentang berita kecelakaan yang di Kalimantan itu, mungkin ada 1-2 orang dari kalian yang sempat menyaksikan ya bagaimana truk itu yang ketika di turunan ya dia remnya blong menabrak ya mobil yang di depannya yang sedang pada berhenti karena lampu merah. Maka itu kerusakannya fatal ya, karena dia masanya besar, kemudian karena lagi di turunan mendapat percepatan yang besar juga. Sehingga dari persamaan ini kita akan dapat bahwa F itu sebanding dengan massa dan percepatan ya, atau F sama dengan M kali A. Ini rumus umum ya, rumus dasar dari hukum Newton gitu. Rumus 1 ini akan bisa dijabarkan menjadi rumus yang sangat panjang ya. Karena nanti namanya sigma F itu ya
Di sana kita bicara gaya bisa ada gaya gesek, ada gaya tegangan tali, ya, ada gaya hambatan angin misalkan dan seterusnya. Kemudian hukum ketiganya ya, hukum ketiga Newton itu tentang aksi reaksi ya, aksi reaksi, bahwa aksi yang diberikan itu akan memberikan reaksi yang sangat besar gitu ya. Nah, kita mulai dengan membahas gaya gesek gitu ya, gaya gesek. Gaya gesek. Gaya gesek. Jadi misalkan orang ini menarik beban ya, dia memberikan gaya F. Nah, kalau permukaan benda itu kasar, maka nanti akan timbul ini gaya gesek, ya, friction itu. Gaya gesek. Benda nanti akan bergerak, ya. Benda bergerak jika F itu lebih besar dari F statisnya, ya, gaya gesek statis gitu. Kalau gayanya itu belum bisa melebihi dari gaya gesek statisnya, maka benda belum bisa bergerak. Gitu. Nah, nanti sering ini banyak pertanyaan yang menjebak pada kasus seperti ini. Ya, contoh, misal ya, gaya gesek statisnya ini kalau kita hitung misalkan, contoh misalkan ini benda 10 kilo misalkan, 10 kilo. Ya. Kemudian misalkan ada, ini hanya permisalannya. Misal M benda 10 kg, ya, kemudian mu statisnya misalkan 0,4 gitu ya. Makanya kalau kita hitung gaya geseknya kan, gaya gesek itu kan F sama dengan mu S kali gaya normal ya. Makanya kalau kita hitung gaya geseknya, berarti mu S-nya 0,4, gaya normalnya akan jadi 100 ya, karena masanya 10, berarti gaya beratnya 100 Newton ya, 100 kali 0,4 berarti F-nya 40 Newton. Ya. Bendanya akan dapat bergerak kalau diberi gaya yang lebih besar dari 40 Newton itu. Ya. Nah, ini gaya gesek ini adalah gaya gesek maksimalnya. Nah, sering banyak yang terkecoh, misalkan contoh nih benda dikasih gaya 30 Newton. Ya. Kemudian ditanyakan ya, misalkan sebuah benda massa 10 kg, gaya gesek statisnya 0,4, ditarik dengan gaya 30 Newton. Berapa gaya geseknya gitu ya. Nah, seringkali orang menjawabnya adalah gaya geseknya ini 40 Newton ini. Kalau yang benar gaya geseknya adalah 30 Newton. Ya, jadi kalau di sini tarik 30 Newton, maka akan timbul gaya yang melawannya yang besarnya sama. Ya, 30 Newton. Jadi kalau dia ditarik 30 Newton, maka timbul gaya gesek juga 30 Newton. Ya, itu akan buat benda diam, gitu ya. Nah, nanti kalau gaya geseknya itu, kalau gaya yang digunakan itu F-nya itu sama dengan 50 Newton, nah baru gaya geseknya adalah 40 Newton. Karena sudah melewati batas. Ya. Jadi ini ada gambarnya ini yang di bawah ya. Misalkan orang mendorong kotak ini. Nanti ada batas ini antara statis friction ya, gaya gesek statis dengan gaya gesek kinetis, ya, ada batasnya. Sehingga nanti gaya gesek kinetis itu akan lebih rendah ya, lebih rendah. Jadi kalau digambarkan antara hubungan gaya dengan gaya gesek seperti ini. Ya, awalnya gayanya 0, gaya geseknya 0 gitu ya. Gaya gesek tariknya 1, gaya geseknya 1 dan seterusnya naik sampai ada batas maksimalnya. Nah, ini semoga nanti tidak membuat salah konsep. Nah, kemudian yang sering muncul juga pada kasus-kasus pada bidang miring ya, bidang miring, sekali lagi ini mengingatkan kembali, pada bidang miring itu gaya beratnya diuraikan. Misalkan ini mg itu selalu menuju ke pusat bumi, maka ini dapat kita uraikan menjadi mg sin theta, menjadi mg cos theta, sehingga nanti gaya normalnya sama dengan mg cos theta. Ya, mg cos theta. Sedangkan gaya yang membuat benda bergerak adalah mg sin theta. Jadi gaya ini yang membuat benda bergerak pada bidang miring. Gitu ya. Kemudian sering lagi misalkan pada katrol ya, pada katrol misalkan
dihubungkan dengan tali gitu ya. Misalkan ini M1, ini M2 gitu ya. Ini sama-sama, W-nya sama-sama menuju pusat bumi. Tapi ketika kita menguraikan gayanya, sigma F sama dengan M kali A. Kalau ini M1 lebih besar daripada M2, ya berarti nanti di sini akan kita dapatkan W1 ya. W1 min W2 ya, sama dengan M1 plus M2 kali A. Gitu. Nah, ini prinsip-prinsip penguraian gaya itu sangat penting ya. Sangat penting. Oke, mungkin itu untuk review materi karena memang materinya hanya itu. Hukum Newton itu. Sigma F sama dengan M kali A itu sebagai materi, apa istilahnya, rumus bakunya. Ditambah nanti kalau di bab ini seringkali muncul karena bentuk soalnya bentuk soal gerak, maka masih membutuhkan rumus gerak. Ya, rumus gerak masih dibutuhkan. Nah, ini soal yang barusan ya, tentang benda di katrol ya. Kemudian ya kita sekarang masuk ke soal yang pertama. Soal SBMPTN ya tahun 2017. Sebuah kontainer besi dengan massa 10 kg terletak pada sebuah bidang datar dari keadaan diam. Kontainer didorong dengan gaya tetap 40 Newton sejajar bidang datar selama 5 detik dan kemudian dilepaskan. Koefisien geser kinetis dan statisnya adalah 0,2 dan 0,3. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat yang terjadi pada kontainer dalam waktu 5 detik. Ya, ini soal-soal seperti ini saya sampaikan butuh waktu yang panjang ya, karena kita membuktikan setiap pernyataan. Nah, kalau pada hukum Newton ini lebih mudah ya, setiap soal itu digambar ya. Jadi kalau kita menemukan soal itu akan lebih mudah kalau kita gambarkan ya dalam bentuk diagram bebas benda gitu. Misalkan kontainer didorong nih dengan gaya F 40 Newton ya, selama 5 detik. Koefisien geseknya 0,2 dan 0,3. Nah, kita bisa menghitung F gesek statisnya ya, karena ini dia punya W, nanti punya N, punya gaya geseknya F statis, gaya gesek statis maupun kinetis. Nah, kita hitung dulu gaya gesek statisnya. Berarti 0,3 ya. 0,3 karena masanya 10 kg jadi 100 ya, 100 Newton kali 0,3. 30 Newton ya. Ini gaya gesek statisnya. Kemudian gaya gesek kinetisnya berarti 0,2 dikali 100 juga. Ini adalah 20 Newton gitu ya. Nah, kalau sudah ini kita harus membuktikan ya kalau soal seperti ini. Makanya kalau soal ini butuh waktu yang lama. Kalau nanti tes bisa dipikir ulang apakah mau diselesaikan atau mau diakhirkan. Ya. Bergerak yang terjadi pada kontainer dalam waktu 5 detik. Nah, ini karena benda didorong 5 detik kemudian dilepas. Ya. Dan dilepas. Kita bisa ngitung percepatan benda ya. Sigma F sama dengan M kali A ya. Berarti 40 Newton dikurangi gaya gesek kinetis ya. Karena benda ini bergerak, maka gaya gesek ini adalah gaya gesek kinetis. Kalau benda masih diam ya statis itu sebagai batas maksimal. 40 kurangi 20 sama dengan M-nya 10 kali A. Maka A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, benda ini punya percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Sehingga nanti dalam waktu 5 detik,
5 detik. Nah, ini kecepatan awalnya nggak ada. Nah, awalnya diam ya. Jadi nanti VT-nya itu sama dengan A kali T ya. 2 kali T-nya 5. 10 meter per sekon kuadrat. Jadi benda ini pada detik kelima itu kecepatannya 10 meter per sekon kuadrat. 10 meter per sekon, nggak pakai kuadrat. 10 meter per sekon. Kemudian, apakah benda ini akan berhenti dalam 5 detik? Berhenti enggak? Ada yang punya jawaban? Apakah ini yang pertanyaan A? Yang terjadi pada konten dalam waktu 5 detik berikutnya bergerak kemudian berhenti sebelum detik kelima setelah dilepaskan. Oke, silakan kalau ada yang punya argumen jawaban. Kalau saya gambarkan nanti gini, ada 3 kondisi ini. Ini awalnya V-nya 0, kemudian di sini V-nya 10 meter per sekon, nanti V-nya juga akan 0 kembali. Nah, ini butuh waktu nih 5 detik. 5 detik. Nah, apakah untuk sampai diam lagi butuh 5 detik juga atau berapa? 5 detik. Oh. Kalau ini. Halo? Selanjutnya kira-kira butuh dihitung apanya? Yang perlu dihitung berikutnya apanya? Halo? Waktu yang dibutuhkan benda untuk berhenti setelah dilepaskan. Waktu yang dibutuhkan benda untuk berhenti setelah dilepas. Ya, betul, boleh cari. Kemudian nyari apa lagi? Jarak benda yang ditempuh setelah dilepaskan. Jarak benda. Nah, sebelum kita mengetahui waktu, kira-kira kita menghitung apa dulu pertama? Jarak kecepatan dulu. Hitung perlambatan. Ya. Jadi kita hitung dulu perlambatan. Yang membuat benda melambat ini apa? Gaya gesek. Gaya gesek, ya betul. Jadi nanti kita bisa ngitung pelambatannya ini pakai sigma F sama dengan M kali A. Yang menghambat itu kan benda setelah dilepas berarti dia tidak ada gaya yang mendorong. Dia hanya punya gaya gesek. Gaya geseknya berarti 20, min 20 ya. Karena gaya ini melawan ya, melawan gaya, gerak benda. M-nya 10. Nah, A-nya dihitung, berarti A ini pelambatan. Nah, berarti ini dapat min 2 meter per sekon kuadrat. Jadi pelambatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Sama halnya tadi percepatannya juga 2 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau kecepatannya 10, berarti untuk saya berhenti butuh waktu berapa detik? Berapa? Kalau dia awalnya kecepatannya 10 nih, 10 meter per sekon. Kalau dia diperlambat 2, berarti kan detik pertama berkurang 2, detik kedua berkurang, pokoknya berkurang 2 terus ya, detiknya berkurang 2. Maka akan habis dalam waktu berapa detik? Ya, 5 detik.
5 detik itu dia waktunya habis gitu ya. Nanti akan berhenti setelah 5 detik. Nah, ini berarti yang pertama bergerak kemudian berhenti sebelum detik kelima. Ini berarti salah ya. Bergerak dengan kecepatan tetap selama 5 detik setelah dilepas. Benar atau salah? Salah. Salah, karena dia akan diperlambat ya. Bergerak dengan kecepatan tetap selama lebih dari 5 detik. Ini juga salah juga. Bergerak kemudian berhenti lebih dari 5 detik setelah dilepas. Ini juga salah ya. Jadi jawabannya bergerak berada diam tepat pada detik kelima. Nah, ternyata ini nggak membuktikan ya, nggak membuktikan semua pilihan ya, kita hanya ngitung waktu berhentinya aja. Oke, kita teruskan ke soal berikutnya. Ya, ini OTBK 2019. Dua benda A dan B berada di atas lantai licin dan keduanya dihubungkan dengan seutas tali. Kita biasanya punya bayangan ya, kalau kita gambar. Tapi emang butuh waktu cepat ya, butuh waktu cepat kalau pas soal tes beneran ya maksudnya. Benda A, benda B. Ini 13M, ini 9M. Saat kedua benda bergerak akibat benda B dikenai gaya F, tali penghubung antara kedua benda itu memegang sebesar T. Ini tanya tegangan tali. Ini berarti ditarik gaya F. Ya. Lantainya licin. Nah, seperti biasa, kita butuh menghitung apa dulu? Ini menghitung tegangan tali ya, menghitung tegangan tali. Kita butuh menghitung gaya. Ya. F sama dengan M kali A. Berarti ini F. Kemudian M-nya itu 13 sama 9. 22M ya. 22M kali A. Nah, berarti A-nya itu sama dengan F per 22M. Gitu ya. Nah, untuk nyari tegangan tali T, pernah saya, kalau masih ingat dulu di kelas 10 ya, untuk nyari T itu bisa dengan dua cara. Pertama pakai benda A, ya. Benda A ini berarti T sama dengan MA kali A ya. Atau kita pakai cara kedua ini F min T. Nah, kalau pakai yang kedua ini sigma F atau F min T ya. F min T kalau pakai ini F min T sama dengan M kali A. Nah, kita bisa pakai, misalkan kita pakai yang pertama, T. Ya. T sama dengan MA kali A, berarti 13M kali A. Nah, A-nya berarti F per 22M. 22M. Ya, berarti ini M-nya bisa kita coret. Dapat 13 per 22F. Nah, gitu ya. Ini juga cukup simpel ya. Jadi 2 langkah sudah bisa mengerjakan. Nah, ini 13 per 22F. Ya. Oke, saya teruskan. Ada pertanyaan sebelum diteruskan? Jelas, Pak. Kalau jelas lanjut. Ya, silakan sambil dicoba. Ya, sambil dicoba dulu.
Ini seorang sopir mengendarai mobil dengan kecepatan tetap 25 meter per sekon. Ketika sopir melihat seorang anak yang tiba-tiba menyeberang, jalan diperlukan waktu 0,10 sekon bagi sopir untuk beraksi dengan mengerem. Akibatnya sopir melambat dengan kecepatan tetap 5,0 meter per sekon dan berhenti. Jarak total yang antara mobil sejak sopir dan anak menyeberang. Ini kayaknya kemarin udah ya, maaf kita lewati aja. Bahkan kemarin udah kita ada dari soal kinematika. Kita ke ini aja nomor 4, nomor 3 berikutnya. Nah, ini untuk model seperti ini, ya, ini ada dua benda, dua bolok M1 dan M2 saling terhubung, ya, melalui tali ringan dan tidak elastis. Dua bolok ditempatkan pada sebuah meja horizontal kasar, ya, pada bolok M2 bekerja suatu gaya dengan besar F, yaitu 20 Newton, dan membentuk sudut theta. Tangan tetanya 3/4 terhadap horizontal. Nah, kita perlu ini menguraikan gaya ini ya, gaya F ini. Gaya ini kalau kita uraikan ya dia akan menjadi 2 ya. Satu ke bawah, satu mendatar ya. Ini kalau terus ulang di sini gaya ini ya F ini bisa kita urai menjadi 2. Tetanya berarti sama di sini. Theta. Jadi ini F F sini. Berarti yang di sini F cos ya, F cos theta. Cos theta yang ini F sin theta. Benar nggak ini? Penguraian gaya dari sudut di sini sama dengan sudut di sini. Gitu. Nah, tangen tetanya, ya, tangen theta kita bahasnya dari awal. Ya. Tangen theta itu kan sama dengan sin per cos. Ya. Sin per cos. Berarti Y per X. Ya. Y per X. Y-nya 3, X-nya 4, berarti R-nya 5. Jadi kalau kita gambar dalam bentuk segitiga, ini 3, ini 4, ini 5. Nah, gitu ya. Oke, kita kembali ke sini, berarti ini nanti F-nya (20 kali cos theta). Berarti cos itu samping per miring ya. 4/5. 20 per 5, 4, ini 16. Kemudian yang ini nanti F kali sin theta. Kita sin 3/5. 16 kali 3/5. 16 kali 3 dibagi 5. Benar kan? Nah, berikutnya ini tanya tegangan tali ya. Tegangan tali pertama kita harus mencari percepatan dulu ya. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, gaya yang mendatar berarti yang F cos ya. F cos. Berarti di sini nanti F cos theta dikurangi ini kan bendanya punya gaya gesek ya. Gaya gesek antara kedua bola dikurangi F.
F gesek dikurangi nanti W. Oh, enggak dikurangi W ya, karena dia mendatar, berarti hanya gaya geseknya aja yang dipakai untuk mengurangi. Nah, ini M kali A. Mana? Ini. Oh, ini ya Pak, ke 16. Ya, ini 20 benar. Betul, ini 20, dari 16. Ngalamun saya. 20 ya. 20 kali 5 berarti 12 ya. Nanti sini berpengaruh di mana coba? Sin itu nanti akan berpengaruh pada ini. Jadi kalau di benda 2 ini, nanti pada benda 2, bisa gambar ke benda 2 ya. Gaya yang bekerja itu nanti di sini ada W, ada F sin, lalu di sananya gaya normal. Jadi nanti gaya normalnya tidak lagi 10 Newton ya pada benda 2 ini. Nanti gaya normalnya pasti akan ini. Gaya normal itu akan sama dengan W plus F sin. W-nya berarti 10, F sin-nya 12. Artinya akan nanti ada 22 Newton. Itu gaya normal untuk benda 2. Ya. Nah, makanya ini 12 apa 16 ya, dikurangi gaya gesek benda 2, ya, benda 2 berarti nanti sepertiga ya, koefisien gesek kali gaya normal, sepertiga kali 22, kemudian ditambah lagi gaya gesek benda yang pertama yang belakang, itu masanya 2 kg, berarti sepertiga kali 20 ya. Nah, sehingga nanti gaya geseknya, gaya gesek kinetik antara pos dengan meja adalah ketika maka sama dengan 3A. 16 kurangi sepertiga kali 22 ditambah sepertiga kali 20 ya, berarti 44 kali sepertiga ya, 44 per 3, 44 per 3 sama dengan 3A. 42. Yang ini ya? Oh ya, yang 42 dari 44. Ya, 42 per 3. Oke, coba dihitung. Hanya dapat 2 per 3. Ya, dapat 2 per 3.
PA-nya dapat 2/3. Selanjutnya tinggal mencari T ya. Kan ditanyakan T-nya kan. Nah, ditanya tegangan tali. Nah, kalau kita sudah dapat tegangan tali, langkah selanjutnya sama kayak tadi ya. Jadi berikutnya kalau kita udah dapat percepatannya ya, T, maka nanti sigma F sama dengan M/A, T kurangi gaya gesek benda 1 misalkan ya, benda 1 sama dengan M1 kali A. T kurangi tadi gaya gesek benda yang pertama berapa tadi? 20/3 ya, 20/3 20 M-nya 2, A-nya 2/3. Empat per 3 ditambah 4/3. Ya, ini cukup panjang ya pengerjaannya ini. Ada beberapa tahapan. Jadi dapat 24/3 ya, 24/3 ini berapa? 8 ya. Ini dapatnya 8. Nah, seringkali ini yang agak ini adalah ini ya, menghitung gaya normal ya. Jadi kalau ada gaya yang bekerja pada benda seperti ini, itu gaya normalnya benda berubah ya, karena dia ada gaya tekan ke bawah, ada tekan ke samping. Nah, ini yang seringkali agak mengecoh ya, mengecoh. Sampai sini ada pertanyaan untuk nomor ini? Kalau nggak ada nomor berikutnya. Sebuah benda digantung pada sebuah neraca pegas di dalam elevator. Ya. Pembacaan skala pada neraca pegas adalah T1 Newton ketika elevator diam. Bila elevator dipercepat ke bawah sebesar 5 meter per sekon kuadrat, berapa pembacaan skala neraca pegas sekarang? Ini soal udah lama ya. Jadi ini ada neraca pegas di dalam elevator ya, dalam elevator. Kalau elevatornya diam, itu terbaca T1. Kemudian kalau elevatornya dipercepat ke bawah 5 meter per sekon kuadrat, berapa pembacaan skala neraca pegas sekarang?
Nah, jadi ini pertama pada kondisi normal. Pada kondisi normal. Kan dia diam ya. Kalau pada kondisi diam, nanti pembacaan ini anggaplah Pak ini neraca ya. Di gambar neraca di sini. Saya ulang gambarnya. Jadi misalkan ini neraca bekas, ini ada bacaannya. Nah, pada kondisi normal, berarti T itu kan dia akan mengukur massa kali gravitasi. Ya, massa kali gravitasi. G-nya 10. Ya. Berarti ini T1 itu sama dengan 10 M. Nah, sekarang kalau benda dipercepat ke bawah, dia dipercepat ke bawah ya, maka nanti sigma F sama dengan M kali A. Nah, masih ingat ya, kalau benda ke bawah, apakah nanti apa istilahnya, bacaan timbangannya itu akan jadi lebih besar atau lebih kecil? Kalau kalian memperkirakan lebih besar atau lebih kecil? Kalau timbangannya apa, liftnya ke bawah? Kira-kira hasil timbangannya lebih besar atau lebih kecil kalau eskalatornya ke bawah? Lebih kecil, ya lebih kecil. Sama kalau kalian pernah naik elevator yang cukup tinggi ya, cukup tinggi. Jadi kalau posisi kita itu ke bawah lagi turun ya, itu kita kadang merasa kayak melayang gitu ya, karena memang elevatornya dipercepat ke bawah. Seakan-akan kadang kaki tidak menginjak lantai, kecuali kalau dia sudah mau hampir sampai itu, dia diperlambat gitu ya. Ketika diperlambat kita seakan-akan menekan sekali ke lantai. Sebaliknya ya, kalau elevator ini sedang bergerak ke bawah, ke atas, ya pas awal-awal itu kan dia dipercepat ke atas, itu kita merasa ini banget, lebih berat gitu ya. Oke, sehingga kita dari sini bisa menghitung ya menggunakan persamaan hukum Newton ya. Hukum Newton yang kedua, sigma F sama M kali A. Ya, ini benda punya W ya. Punya W di sini, kondisi tegangan tali atau neracanya di sini T ya. Maka nanti W min T sama dengan M kali A. Nah, W itu M kali G. M kali G kali T sama dengan min M kali A. M kali A. Nah, A-nya sudah ada, bisa kita masukkan nilainya. A-nya itu 5. Sehingga akan dapat MG min T sama dengan 5M. Karena A-nya 5. A-nya 5. MG, ini G-nya kan 10 ya. 10M min T sama dengan 5M. Nah, T sendiri tadi ya, T sendiri itu sama dengan, atau T yang mau kita cari, nanti akan kita cari. Maka ini T sama dengan 10M min 5M. Berarti T-nya sama dengan 5M. Ya, 5M.
Nah, karena ini hasilnya dalam T, ya, ini T awalnya adalah 10M, ya. Maka berarti T itu sama dengan 5M. Ya, 5M itu kan berarti ini kan ini 10M. Berarti setengah dari T1. Berarti T itu sama dengan ini. Karena 5M ya, 5M ini 10M. Berarti setengah dari T1. Karena T1-nya 10M. Jadi ini kita kaitkan dengan ini. Kita dapat T sama dengan setengah T1. Nah, ya, ini hanya bentuk variasi soal ya. Variasi soal kebetulan T awalnya di pos 10M. Ya, kadang kita kalau di soal yang sering kita jumpai kan hanya dapat tuh tegangan talinya sekian ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, saya lanjutkan ke nomor berikutnya. Nah, silakan dicoba dulu kerjakan. Ya. Ini ada dua balok ya, dua balok masing-masing bermassa M, dihubungkan dengan utas tali dan ditempatkan pada bidang miring licin dengan sebuah katrol. Jika massa tali dan katrol diapaikan dan sistem bergerak ke kiri, maka besar tegangan tali adalah kita gedein ya. Jadi yang penting seperti ini adalah menggambar ya. Ya, ini karena bergeraknya ke kiri ya. Jadi informasikan benar bergerak ke kiri, berarti ke sana percepatannya ya. Licin, jadi kalau licin katrol hanya sebagai pembelok ya. Maka di sini kan nanti dia gayanya ke sana ya. Ini kanan ke sana. Kalau kita melakukan rumus sigma M sama dengan M kali A ya. Berarti di sini MG sin theta ya. MG sin theta dikurangi ini sin theta 1. Dikurangi
MG juga, MG sin theta 2. Sin theta 2 sama dengan di sini M gabungan ya. M1 plus M2. Oh, maksudnya bukan 1 2 ya, karena hanya ada M. Berarti 2M ya, 2M. Kan M1 tambah M2 ya. M tambah M kali A, berarti 2M kali A. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan apa? Untuk mencari A-nya, ini berarti semua bagian ada M-nya. Ini kita bisa coret M-nya ya. M-nya kita coret. Sehingga A itu sama dengan G sin theta 1 min sin theta 2 per 2. Ya, G per 2. Nah, kita bisa menghitung tegangan tali, ngambil salah satu. Bisa kita misalkan ngambil ini T ya, maka T bisa sama dengan Mg sin theta, Mg sin theta kan M kali A ya, kali A. T sama dengan F sama dengan M kali A. Oh maaf, nggak pakai sin. Jadi kalau kita mencari tegangan tali menggunakan benda yang kanan ya, maka itu rumusnya cukup tegangan tali sama dengan M kali A. M kali A. Nah, sehingga dapat jawabannya dari sini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak. Ya, silakan. Itu cara memproyeksikannya gimana ya, Pak? Ini. Biar dapat MG sin theta segala macam itu. Oke. Jadi saya ulangi tadi ke atas. Nah, ini ya. Jadi untuk benda miring, itu misalkan ini benda M ya, pada suatu kemiringan. Berat benda Mg itu dia lurus ke pusat bumi ya, Asumsi bahwa sudut di sini nih, sudut theta ini ya, sudut theta ini akan sama dengan sudut theta di sini ya, sama ya. Sehingga nanti untuk gaya yang searah bidang miring itu adalah Mg sin theta. Mg sin theta ya. Kemudian satu lagi gaya yang ke bawah ini biasanya sebagai gaya normal ya, perlawanan gaya normal itu Mg cos theta. Nah, sehingga kalau kita merujuk ke sini ya, kita sama di bidang miring ya. Jadi ini nanti M untuk gayanya ini ya, gaya beratnya Mg sin theta 2. Nanti untuk Mg cosnya yang ke sana nih. Yang sana Mg cos ini. Mg cos. Jadi nanti kalau misalkan kita mau nyari ada gaya gesek ya, kita cari gaya normal. Gaya normalnya pakai ini Mg cos theta-nya begitu. Ini juga sama nih karena di kemiringan ya, maka Mg sin theta 1 gitu.
Ya. Jadi selalu kalau pada bidang miring, gaya yang searah bidang miring itu biasanya pakai sin ya, karena sudutnya sudut yang di sini. Gitu. Nah, ini kebetulan tidak ada gaya gesek ya, tidak ada gaya gesek sehingga MG cos-nya nggak kepake. Kalau dia ada gaya gesek, nanti MG cos theta-nya dipakai untuk menghitung gaya normalnya. Begitu. Masih bingung nggak? Ya, ngerti. Oke, bisa dipahami ya. Ya, Pak. Pokoknya hampir sama untuk bidang miring MG sin theta yang searah bidang miring yang ke bawahnya lagi. Nanti kalau ada gaya yang ke sini MG cos, ini gaya normal nanti ke sana, gaya normal. Gaya normal tegak lurus bidang selalu yang hitungnya. Yang lain ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada, ya Itu silakan. kenapa pas akhirannya T-nya itu M kali A? Ya. Jadi kalau kita menggunakan benda yang ini, benda anggaplah ini benda 2 ya, anggap benda 2. Itu kita cukup ini T sama dengan M kali A. Tetapi kalau kita menggunakan benda yang di sini, ya benda 1 ya, benda kiri. Nah, yang sini saya nomori benda 1. Kalau kita pakai benda kiri, nanti pakai rumus sigma F sama dengan M kali A, berarti ini T-nya ke sana nih. T-nya ke sana. Saya tambah halaman ya, tambah halaman. Ini saya hapus dulu. Ini malah. Oke, jadi kalau kita misalkan menggunakan benda 1, ya, itu crossnya lebih panjang ya. Sigma F sama dengan M kali A. Berarti di sini ada MG sin theta. MG sin theta 1 dikurangi T min T dikurangi ini MG sin dikurang lagi MG sin theta 2 baru sama dengan M kali A. Nah, ini ketemunya akan sama ya, tetap akan sama. Coba bisa kita uraikan ya. Akan jadi panjang ini kalau ini saya hapus. Oke. Ya, panjang. Oke, kalau kita mau membuktikan dengan benda 1, apakah nanti hasilnya sama? MG sin theta 1 kurangi T dikurangi MG sin theta 2 sama dengan M. Nah, kalau pakai benda ini berarti nanti di sini M1 plus M2 ya, 2M. Karena kita meninjau satu sistem. Ya, jadi kalau meninjau benda ini, tidak pakai ini, tidak pakai MG2-nya. Berarti cuma ini doang. Jadi acuannya itu benda yang kita tinjau ya. Tapi ini juga tidak pakai 2M karena kita hanya meninjau 1. M kali A. Tadi A-nya apa? Lupa saya. A-nya itu dilihat ke atas. A-nya G per 2 ya. G per 2 sin theta 1 G per 2 sin theta 1 min sin theta 2.
Nah, ini T. Sehingga T itu akan sama dengan MG sin theta 1 dikurangi MG per 2 sin theta 1 min sin theta 2. Oke. MG sin theta 1 dikurangi MG per 2 sin theta 1. Ya. Berarti MG sin theta 1 dikurangi MG per 2. Setengah ya, setengah MG sin theta 1. Baru dikurangi MG per 2 sin theta 2. Sama nggak hasilnya? Sama kan? Kalau ini tadi T-nya hasilnya, saya tulis dulu kan, biar nggak lupa ya. M G per 2 sin theta 1 min sin theta 2. Setengah ya, setengah MG sin 1 plus punya ini sin theta 1 min, nah ini ya. Sekarang kita membuktikan ini apakah sama ini. MG sin theta 1 dikurangi MG per 2 sin theta 1 min sin theta 2. Ini bisa kita pecah ya, kita pecah-pecah. MG sin theta 1 dikurangi MG per 2 sin theta 1 dikurangi lagi MG per 2 sin theta 2. Nah, MG sin theta 1 dikurangi MG per 2 sin theta 1 jadinya kan setengah ya. Setengah MG sin theta 1. Ya. Saya tulis di atas. Soalnya saya gambar dulu, gambarnya saya buang. Nah, ini MG sin theta 1 dikurangi nih, jadinya T sama dengan MG per 2 ya. MG per 2 sin theta 1 dikurangi MG per 2 sin theta 2. Atau MG per 2 dalam kurung sin theta 1 min sin theta 2. Oke. MG per 2 sin theta 1 min sin theta 2. Tadi yang awal juga sama, MG per 2 sin theta 1 min sin theta 2. Nah, hasilnya sama ya. Cuma ini lebih panjang caranya kalau kita menggunakan benda yang depan gitu. Ya, jadi kita lebih cepat caranya menggunakan benda yang kedua gitu. Karena tidak terlalu banyak gaya ya. Kelihatannya bersama ya. Dan kalau ini pakai T sama dengan M kali A. Tapi kalau kita menggunakan benda yang pertama ini jadinya panjang nih, karena nanti sigma F M kali A-nya, F-nya itu di situ nanti ada dua gaya berat pada benda, ada T-nya. Gitu. Maaf Pak. Ya. Untuk yang di bawah itu perkalian minus MG per 2 dikali min sin theta 2 bukannya jadi plus Pak? Ini ya? Ya. Oh iya. MG sin theta ini min dengan min jadi plus ya. Begini. Iya Pak. Oke, jadi kalau seperti ini jadinya plus ya.
MG per 2. Oke. Oh, jadinya plus. Baik. Bentar. Berarti ada yang kesalahan dikit. Oke. Berarti hasilnya yang ini. Hasilnya ini. Oke. Bentar. Oh, berarti ini ada kesalahan nih. Oh ya, ini kurang ya. Ini harusnya T min MG sin theta. Maaf. Berarti ini harusnya nanti tadi gaya ini belum kita masukin ya. Untuk yang tala pertama ini kurang ya. Kurang min MG sin theta 2. MG sin theta 2. Ya. Ya, berarti jawabannya yang B nanti ya. Ini tadi ketemu yang A itu kan caranya kurang nih ya. Berarti nanti ini ditambah lagi MG sin theta 2. Ya, MG sin theta 2. Ya, berarti kita menggunakan menggunakan benda 1 maupun benda 2 sama panjangnya ya, sama panjangnya. Nah, tadi di sini kurang nih ya, kurang T min MG sin theta 2. Nanti MG sin theta 2-nya akan ditambahkan di belakang ya, memberi tambahan gitu. Nanti hasilnya akan sama MG, setengah MG sin theta 1 ditambah sin theta 2. Begitu ada konfirmasi, tahu ada yang masalah maksudnya dari yang saya jelaskan. Udah ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya nih. Jadi ketahuan ya, ternyata salah juga dari saya yang pertama. Kurang teliti. Ya, emang di dinamika ini butuh penelitian ya, Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak, kita teruskan ke soal berikutnya. Sebuah kotak diletakkan pada bak mobil terbuka yang sedang mulai bergerak dengan kecepatan 6 meter per sekon kuadrat. Masa kotak adalah 40 kg. Jika koefisien gesek statik dan kinetik antara lantai dan bak terbuka adalah 0,8-0,5, maka gesek yang diberikan lantai bak terbuka pada kotak adalah. Kita ini masih ada 2 soal lagi. Ya, silakan sambil dicoba. Sambil dikerjakan, saya mau sambil mengabsen. Ya, saya absen. Abdul Hadi Muntasir ada? Abu Zar Al-Ghifari? Hadir, Pak. Oke. Ahmad Syarif Hidayat? Hadir, Pak. Asmi Alisifa? Alivia Salsa Nabila? Hadir, Pak. Oke. Alif Fitra Paksi Nayan? Anggi Alta? Hadir, Pak. Oke. Anissa Weninggalih? Arifin Nur Muhammad Haris? Hadir, Pak.
Arik Putra Kelana, Arvin Tauran, Hadir Pak. Arya Prawira, Hadir. Arzika Raisa, Hadir Pak. Ayu Sri Kandi, Hadir Pak. Berliana Ramadan, Hadir Pak. Darel Andri, Elfrida Farhatul Milda, Hadir Pak. Fasha Arni, Hadir Pak. Marah Febrianti, Hadir Pak. Fitriana Nuril, Hania Sivana, Hadir Pak. Haris Hidayat, Hasna Aulia Arista Widya, Irfan Nur Hakim, Hadir Pak. Kaisan Radin, Kumara Maheswara, Hadir Pak. Bintang Gusti Kinanti, Hadir Pak. Muhammad Arif Fazlur Rahman. Tadi kayaknya ada Arif. Muhammad Farid, Bapak maaf Hasna Ya. hadir. Hasna Aulia, Iya. Makasih Pak. Muhammad Iman Nugraha, Hadir Pak. Nasfa Egi Cahyani, Hadir Pak. Nurlia Azizah, Hadir Pak. Kinaya Aisan. Hadir Pak. Ada belum di absen? Pak maaf Pak tadi Alfitra hadir. Lebih terakhir. Oke, ada lagi yang pindahan kelas ada? Ada Pak. Siapa? Rifa Pak. Rifa ini pindah sementara atau seterusnya? Kayaknya seterusnya Pak. Oh, seterusnya ya. Oke, nanti saya tulis. Oke, yang lainnya nggak ada lagi ya. Kembali ke soal. Ini tanyakan kayak gesek ya. Sambil ke lantai bak terbuka. Jadi ini kalau kita gambarkan, misalkan ini benda ya. Benda ini ada di truk gitu ya. Nah, karena benda truknya bergerak ya, makanya kalau bendanya licin dia akan jatuh gitu ya, akan jatuh. Jadi dia seakan-akan mendapatkan gaya ke belakang ya, kayak gesek ke belakang. Gesek yang diberikan lantai bak terbuka pada kotak. Nah ini kita tetap sama, sigma F sama dengan M kali A ya. Jadi karena acuannya itu ya itu sigma F sama dengan M kali A. Nah ini benda bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon kuadrat ya, massa kotak 40 kg. Kotak ini memang tidak ada yang menarik ya, maksudnya tidak ada gaya yang menarik kotak ini untuk ke depan, jadi hanya ditarik ke belakang, nanti yang menahannya itu kayak gesek ya, yang menahan kayak gesek. Jadi gaya geseknya itu akan mempertahankan posisi benda. Jadi justru yang bergerak ini adalah ini baknya ya. Karena ini bak mobil itu kan. Kan ini bergerak ke depan ya.
lantainya itu yang bergerak ke depan. Gitu. Maka ini gaya geseknya berapa? Maka di sini tidak ada kayak ini, kayak F ini kan gaya menahan, berarti F gaya geseknya gaya menahan, yang menahan ini adalah M-nya M kotak 40 ya, 40 percepatan bendanya 6 ya. 140. Itu ada ini pertanyaan. Jadi hanya gaya penahan ya, gaya penahan karena kalau benda kalau dinding mobilnya licin ya benda akan tertinggal gitu ya. Jadi kalau dia bergerak dia akan jatuh. Nah, cuma kalau permukaan benda dan permukaan mobil ini kasar maka benda akan ketahan ya, ketahan. Pak. Ya. Terus itu yang koefisien gesek itu cuman pengecoh doang berarti. Ya. Nah, kita akan nyoba cara lain ya. Ini misalkan kalau kita hitung langsung. Kalau misalkan kita mau ngecek ya terkait nanti penggunaan gaya gesek nih. Nah, kita hitung dulu coba gaya geseknya ya. Gaya gesek F statisnya berarti 40 kali 0,8 ya. 0,8. 4 kali 8 32 Newton, kemudian gaya gesek kinetisnya itu adalah 40 kali 0,5 20 Newton. Nah, kalau kita menggunakan ini sama aja misalkan ini ada dua benda ya. Saya gambarkan dua benda, ini satu benda mobil, ini satu benda ini. Yang bergerak ini yang benda yang bergerak, ini benda yang tidak bergerak gitu ya. Nah, berarti kalau kita menggunakan benda yang bergerak, ini F-nya ini adalah ini Fm kali A, ini adalah cuma ini mobilnya nggak ada masanya ya. Pak, Ya. Itu nggak dikali 10 yang gaya gesek. Oh ya ya. Berat ya jadinya 120, berarti ini 200. Oke. Jadi kalau kita lihat gaya geseknya 320 Newton ya. 320 Newton. Jadi untuk membuat benda ini bergeser itu butuh gaya 320 Newton. Nah, sementara kalau kita menghitung ini gaya yang dihasilkan dari percepatan itu cuma 240 Newton ya, 20 Newton. Sehingga karena gaya maksimalnya 320 Newton, maka gaya gesek yang bekerja pada benda adalah sama dengan gaya yang bekerja pada benda. Ya, gaya geseknya sama dengan 140 Newton ini saja gitu. Ya, kecuali misalkan nanti gaya ini lebih dari 320. Nah, kita nanti tinggal gaya ini dikurangi gaya gesek kinetis. Gitu. Ya, karena ini kebetulan tidak melebihi gaya gesek statis. Maka benda akan tetap diam. Ya, karena benda diam, maka gaya geseknya berarti sama dengan gaya penariknya. Ya, gaya penarik sama dengan gaya geseknya. Begitu yang dapat dijelaskan dari soal ini. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih kembali.
Oke, satu lagi nih. Seseorang dengan massa 60 kg berada dalam lift yang sedang bergerak ke bawah dengan kecepatan 3 meter per sekon kuadrat. Jika percepatan gravitasi 10, maka desakan kaki orang pada lantai lift. Kan orang di dalam lift gitu ya. Di sini ada gaya Broadway, ya, ke atasnya ada gaya normal ya. Nah, ini sebenarnya desakan kaki ini gaya normal ya, sebenarnya ya, gaya normal. Maka ini kalau benda bergerak ke bawah, kita pakainya W per N. W per N sama dengan M kali A. Kalau ini gerak ke bawah. Kalau benda bergerak ke atas, ya misalkan A-nya ke atas, nanti N min W ya. N min W. Nah, sekarang ke bawah pakai ini, W min N. W-nya itu berat orang, 600. N sama dengan M-nya 60 kali 3. Sehingga N sama dengan 600 kurangi 180. Ya. 420 ya. Pokoknya kalau kita menghitung benda yang bergerak ke bawah, kalau ketemu gayanya itu lebih besar daripada berat awalnya, itu berarti kita salah hitung ya. Tapi kalau ketemunya lebih kecil, salah benar. Sebaliknya, kalau benda bergerak ke atas, itu idealnya gayanya yang pada kaki itu ya, desakan kaki itu akan lebih besar dibanding berat normalnya gitu. Dapat 420 juga gitu. Nah itu kalau kita lihat soal tahun TBK tahun kemarin ya, soal gaya ini keluar ya, ada satu soal kalau nggak salah, satu soal ya, soal gaya, tapi ada ya. Jadi meskipun hanya satu soal ya ada ya, masing-masing satu soal. Demikian kalau ada yang ditanyakan, dipersilakan. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, sudah jam 2:30 ya, masuk ke bimbel berikutnya. Ini matematika ya? Benar? Matematika atau apa? Bahasa Indonesia, Pak. Oh, bahasa Indonesia, oke. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Pak. Ya, terima kasih kembali. Saya live.